Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Dwi Anissa Hasbi. Hari ini saya akan membuat video penjelasan mengenai pengertian sunnah, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat, maupun sunnah sebelum sholat. Dimana video ini saya laksanakan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah fikih ibadah, dimana Bapak dosen pengampunya yaitu Bapak Dokter Perlindungan Simbolon. Pertama, pengertian as-sunnah. As-sunnah menurut istilah syariah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, penetapan, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasyri' atau pensyariatan bagi umat Islam. Adapun hadis menurut bahasa ialah sesuatu yang baru. Secara istilah sama dengan sunnah menurut jumhur ulama. Ada ulama yang menerangkan makna asal secara bahasa bahwa sunnah itu untuk perbuatan dan takrir, adapun hadis untuk ucapan. Akan tetapi ulama sudah banyak melupakan makna asal bahasa dan memakai istilah yang sudah lazim digunakan, yaitu bahwa as-sunnah muradif atau sinonim dengan hadis. As-sunnah menurut istilah ulama usul fikih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Ulama usul fikih membahas dari segala yang disyariatkan kepada manusia sebagai undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi perundang-undangan tersebut. As-sunnah menurut istilah ahli fikih ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. As-sunnah menurut ulama salaf adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. Contoh-contoh dari definisi sunnah. Yang pertama, hadis qauli atau sunnah dalam bentuk ucapan ialah segala ucapan Nabi SAW yang ada hubungannya dengan tasyri', sebagaimana sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Yang kedua, hadis fi'li atau sunnah yang berupa perbuatan ialah segala perbuatan Nabi SAW yang diberitakan oleh para sahabatnya tentang wudu, sholat, haji, dan selainnya. Yang ketiga, hadis takriri ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi SAW dan beliau membiarkannya atau sebagai tanda setuju dan tidak mengingkarinya. Contohnya, Nabi SAW bersabda kepada Bilal setelah selesai sholat subuh, "Wahai Bilal, berkabarkanlah kepadaku sebaik-baik amalan yang telah engkau kerjakan dalam Islam, karena aku telah mendengar suara terompamu di dekatku di surga." Ia menjawab, "Sebaik-baik amal yang aku kerjakan ialah bahwa setiap kali aku berwudu siang atau malam, mesti dengan wudu itu aku sholat beberapa rakaat yang dapat aku laksanakan." Di antara makna sunnah Nabi SAW adalah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan salafus soleh adalah sebagai sumber kedua setelah Al-Quranul Karim. Sering kita menyebut kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya adalah sunnah sebagai sumber nilai tasyri'. Al-Quran mensifatkan as-sunnah dengan makna hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ya Rob kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul di antara mereka yang akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka dari kelakuan-kelakuan yang keji. Sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Yang dimaksud al-hikmah adalah as-sunnah. Begitu pula penjelasan dari Al-Hasan Al-Basri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, taat kepada Allah dengan mengikuti kitabnya dan taat kepada Rasul adalah mengikuti as-sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa banyak dari salafus saleh berkata bahwa al-hikmah adalah as-sunnah, karena sesungguhnya yang dibaca di rumah-rumah istri Nabi selain Al-Quran adalah sunnah Nabi SAW. Nah, demikian pengertian untuk mengenai as-sunnah. Kedua, sunnah sholat.
Sunnah sholat. Di bawah ini dikemukakan sunnah-sunnah sholat dari berbagai mazhab yang 4, karena bisa jadi sesuatu yang dianggap sunnah oleh satu mazhab tidak dianggap sunnah oleh mazhab yang lain atau sebaliknya. Menurut golongan Hanafiyah, sunnah-sunnah sholat ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram setinggi telinga bagi laki-laki dan setinggi bahu bagi wanita yang merdeka, membiarkan anak jari dari dalam keadaan biasa, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Serentak takbiratul ihram makmum dengan imam, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan posisi di bawah pusat, sedangkan bagi wanita diletakkan di atas dada. Membaca doa atau al-sana, isti'azah ketika membaca Al-Quran, membaca tasmiyah dengan berbisik sir. Setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, membaca amin, tahmid, doa, dan isti'azah. Sederhana ketika memulai takbiratul ihram dan mengakhirinya, tidak menundukkan kepala. Imam menjaharkan atau menguatkan suara ketika membaca takbir, tasmi, dan salam. Merenggangkan kedua telapak kaki ketika berdiri dengan jarak kira-kira 4 jari. Membaca surah yang panjang pada salat subuh dan zuhur. Surah yang sederhana pada salat asar dan isya. Surah yang pendek bagi musafir dapat membaca surah apa saja. Memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama pada setiap salat. Membaca takbir pada ruku dan tasmi ketika bangkit dari ruku. Membaca takbir pada sujud dan ketika bangkit daripadanya. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan ketika ruku, merenggangkan anak jari tangan ketika ruku bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita tidak disunahkan. Menurut pendapat yang lebih sah hukumnya wajib meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud, dan ketika membaca tasyahud duduk iftirash bagi laki-laki ketika duduk antara dua sujud, dan tasyahud duduk tawarruk bagi wanita, mengisyaratkan telunjuk di waktu syahadat dengan mengangkatkannya ketika membaca la ilaha dan meletakkannya kembali ketika membaca illallah. Membaca Al-Fatihah sesudah 2 rakaat yang pertama, berselawat kepada Nabi SAW pada duduk yang terakhir, membaca doa sesudah selawat kepada Nabi SAW, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucap salam. Imam meniatkan salamnya terhadap makmum, malaikat, dan jin yang soleh. Makmum meniatkan mengembalikan salam imam. Orang yang salat sendirian meniatkan salam terhadap malaikat. Jika tidak ada orang lain bersamanya, merendahkan suara pada salam yang kedua. Serentak mengucapkan salam dengan imam, memulai salam ke kanan, masbuk atau orang yang ketinggalan atau terlambat, memperhatikan imam sampai selesai salam yang kedua, sehingga ia mengetahui imam tidak melaksanakan sujud syahwi. Kemudian mazhab Maliki membedakan antara sunnah salat dengan mandub. Sunnah salat menurut mereka adalah membaca ayat sesudah Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama, berdiri untuk membaca selain Al-Fatihah, menjahar pada salat subuh, Jumat, dan 2 rakaat pertama maghrib dan isya, mensir membaca dengan berbisik pada salat zuhur, asar, rakaat terakhir, maghrib, dan rakaat terakhir isya. 4 sunnah ini berlaku khusus untuk salat fardu dan tidak untuk salat sunnah. Selanjutnya adalah takbir-takbir selain takbiratul ihram, membaca tasmi bagi imam dan salat sendirian, sedangkan bagi makmum tidak disunahkan. Bahkan makruh hukumnya membaca tasyahud, baik yang pertama maupun yang terakhir. Duduk ketika membaca tasyahud, membaca selawat kepada Nabi SAW sesudah tasyahud akhir, sujud dengan menyertakan kedua telapak kaki, lutut, dan telapak tangan. Mengembalikan salam imam dan orang yang di samping kiri kalau ada, jika orang tersebut ikut berjamaah minimal 1 rakaat. Menjaharkan salam yang diucapkan untuk mengakhiri salat. Tenang bagi makmum ketika imam membaca dan dalam keadaan jahar, melebihkan tumakninah dari tumakninah yang diwajibkan. Kemudian menurut mazhab Maliki, adapun yang mandub dalam salat adalah berniat qada atau tunai bagi mukim dan niat qada bagi yang membayar salat yang tertinggal, meniatkan jumlah rakaat, khusyuk, mengangkat tangan rentangan bahu ketika takbiratul ihram saja. Meletakkan tangan dengan tenang dan sopan ketika boleh meletakkannya di atas dada pada salat sunnah, tetapi makruh pada salat wajib. Menyempurnakan bacaan surah yang pendek-pendek sehingga akhir sesudah membaca Al-Fatihah. Kemudian rakaat ketiga maghrib dan rakaat yang kedua salat isya, membaca amin sesudah Al-Fatihah, baik salat berjamaah maupun salat sendiri. Membaca amin dengan berbisik atau sir, menyamaratakan punggung pada waktu ruku, meletakkan 2 tangan di lutut pada waktu ruku, menegakkan lutut ketika ruku, membaca tasbih pada waktu ruku dengan bacaan
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan ketika sujud dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, merenggangkan kedua siku dari samping kiri dan kanan bagi laki-laki ketika ruku, membaca tahmid sesuai tasmi' Sami Allahu liman hamidah pada salat berjamaah dan salat sendirian dengan bacaan Allahumma rabbana walakal hamdu. Imam tidak membaca tahmid ini ketika berdiri. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, sunnah sholat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang apabila tidak dikerjakan setempel dengan sujud syahwi. Sebaliknya, sunnah hayat bila tertinggal ditempel dengan sujud syahwi. Secara global, sunnah ab'ad ada 6: membaca tasyahud awal, duduk pada waktu membaca tasyahud awal, kunut pada waktu subuh, dan pada akhir witir, separuh yang terakhir bulan Ramadan, berdiri ketika membaca kunut, membaca sholawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir. Sunnah hayat adalah mengangkat kedua tangan setentangan telinga ketika takbiratul ihram, ruku dan bangkit dari ruku, memiringkan ujung jari ke arah kiblat serta merenggangkannya sedikit, melipat tangan antara dada dan pusat, serta meletakkan yang kanan di atas yang kiri, membaca doa iftitah pada sholat fardu dan sholat sunnah, membaca isti'azah sebelum al-fatihah pada sholat fardu dan sholat sunnah, menjahar pada tempat yang disirkan, membaca amin mengiringi al-fatihah, membaca surah sesudah al-fatihah pada 2 rakaat yang pertama, mengucapkan takbiratul intiqal, meletakkan 2 telapak tangan di lutut pada waktu ruku, membaca tasbih 3 kali pada waktu ruku, yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, membaca tasmi ketika bangkit dari ruku bagi setiap orang yang sholat, baik imam maupun makmum atau sholat sendirian. Kemudian setelah berdiri membaca Rabbana walakal hamdu. Ketika sujud mendahulukan lutut, kemudian tangan dan kening beserta hidung, membaca tasbih 3 kali waktu sujud, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, meletakkan tangan setentangan bahu ketika sujud dan merapatkan anak jari serta menghadapkannya ke arah kiblat. Laki-laki merenggangkan lengan dari samping kiri dan kanan serta merenggangkan perut dari paha ketika ruku dan sujud. Sedangkan wanita sebaliknya, menghadapkan anak jari kaki ke arah kiblat, membaca doa ketika duduk antara 2 sujud, yaitu Rabbil firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Duduk iftirash pada duduk antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal. Duduk beristirahat sejenak sesudah sujud yang kedua ketika hendak berdiri. Bertolakan dengan tangan ketika hendak berdiri dari duduk atau sujud. Mengangkat 2 tangan ketika berdiri dari tasyahud awal. Duduk tawarruk pada duduk tasyahud akhir. Meletakkan 2 tangan di atas paha dengan mengepalkan tangan kanan selain telunjuk, kemudian meluruskannya ketika membaca illallah tanpa menggerak-gerakkannya. Memperhatikan isyarat telunjuk, berlindung kepada Allah dari azab sesudah tasyahud akhir dengan membaca doa, mengucapkan salam yang kedua, meniatkan keluar dari salat, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika salam. Kemudian menurut mazhab Hanafi, sunnah salat terbagi 2, yaitu yang berupa qauliyah atau perkataan, yang bersifat fi'liyah atau perbuatan. Sunnah qauliyah adalah membaca doa iftitah, membaca isti'azah, membaca basmalah, membaca amin, mengiring al-fatihah, membaca surah sesudah al-fatihah pada 2 rakaat pertama salat yang keempat, yang ketiga salat subuh, salat Jumat, salat hari raya, dan dalam seluruh salat sunnah. Menjahar dan mensir atau membaca berbisik pada tempatnya, membaca doa di ujung tasyahud akhir, membaca selawat untuk keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir, kunut dan witir. Sunnah fi'liyah adalah mengangkat tangan setentangan bahu ketika takbiratul ihram dengan membuka telapak tangan dan menghadapkannya ke kiblat, menjaharkan takbiratul ihram bagi imam hingga terdengar bagi makmum. Kemudian sunnah sebelum sholat. Ada 2 perbuatan yang sunnah dilakukan sebelum sholat, yaitu azan dan iqomah. Azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang disyariatkan. Sedangkan iqomah adalah pemberitahuan untuk mengerjakan atau melaksanakan sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Azan dan iqomah hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki yang hendak sholat fardu berjamaah di masjid. Demikian menurut jumhur ulama berdasarkan hadis yang artinya dari Malik bin Huwaris bahwa Nabi SAW apabila waktu sholat telah hadir, maka hendaklah azan salah seorang di antara kamu dan hendaklah ia menjadi imam kamu. Sholat sendirian atau munfarid hukumnya mustahab menurut Imam Syafi'i. Dan dari Imam Malik dikatakan 2 riwayat, pertama wajib bagi orang yang sholat berjamaah di masjid, dan yang kedua sunnah muakkad sebagai golongan Zahiriyah berpendapat
wajib ain. Sedangkan sebagian besar golongan Hanafi berpendapat fardu kifayah untuk sholat waktu yang tunai dan sholat Jumat.